Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Purwasi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Pembelajaran Berbicara tentang dongeng. Ya, di sini saya akan berdongeng yang berjudul Si Gadis Pengembala Angsa, di mana di sini ada beberapa tokoh. Pertama yaitu Sang Putri, kedua asisten, ketiga ratu, keempat peri, kelima raja, keenam pangeran, ketujuh kuda, kedelapan sapu tangan ajaib, kesembilan kongret. Si Gadis Pengembala Angsa. Alkisah, seorang ratu dan putrinya hidup bersama dalam sebuah istana nan megah di sebuah negeri. Sang putri berteman dengan seorang peri. Peri ini selalu menjaga putri. Suatu hari, ketika sang putri mencapai usia pernikahan, ia memutuskan untuk menemui pangeran dari negeri lain. Sang ratu memberi putrinya sekotak perhiasan untuk dibawa serta. Jika di perjalanan ada yang mengetahui kalau kau adalah seorang putri, hal buruk bisa saja terjadi padamu anakku. Jadi kau tak akan dikawal oleh pengawal istana namun ditemani oleh asistenku. Peri baik hati juga memberi hadiah pada putri, memberi seekor kuda yang dapat berbicara bernama Palada. Siap untuk berangkat, Tuan Putri. Ada satu hal lagi yang ingin ku persembahkan padamu, Tuan Putri. Peri baik hati memberikan sapu tangan kepada sang putri. Itu adalah sapu tangan ajaib, Tuan Putri. Bawalah selalu dan digunakan kalau perlu. Putri mengucapkan selamat jalan, lalu naik ke punggung Palada, sementara asistennya mengendari seekor keledai. Jam kemudian, putri yang telah melakukan perjalanan melintasi hutan merasa sangat letih dan berhenti untuk beristirahat. Aduh, aku haus sekali. Kita membawa air, bisa tolong ambilkan untukku? Gadis asisten meminum sendiri air itu. Maaf Putri, tapi aku juga haus, jadinya aku minum semua. Carilah air sendiri, aku kan bukan pelayanmu. Putri terkejut melihat sikap tak sopan asisten. Namun ia diam saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu berlalu, Putri pun memberhentikan perjalanan. Hai asisten kerajaan, sudahkah kiranya kau mengambilkan air untukku dari pancuran itu? Maaf ya Putri, sudah kubilang aku bukan pembantumu. Turun saja dan ambil sendiri airnya. Putri dan Palada saling memandang. Hamba mulai curiga dengan asisten ini. Anda harus berhati-hati. Sang putri turun dari kudanya, berlutut, lalu meminum air yang dirautnya dengan telapak tangan. Sapu tangan ajaib di kantungnya tiba-tiba berbicara. Hati-hati Tuan Putri, gadis asisten itu berbahaya. Namun ketika putri membungkuk untuk minum, tiba-tiba sapu tangan ajaibnya jatuh. Ya ampun. Melihat sapu tangan ajaib mengambang terbawa air, si gadis asisten membuat sebuah kesempatan. Hilang sudah kekuatanmu. Sekarang aku yang memberi perintah. Lakukan apa yang aku katakan. Sekarang lepas gaunmu dan pakai bajuku. Jika kau ceritakan yang sebenarnya, akan kucobloskan kau ke penjara. Gadis asisten itu bukan hanya mengenakan gaun sang putri, ia juga menaiki kuda Palada dan mulai melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, sang putri yang naik punggung keledai perlahan mengikuti dari belakang. Setelah beberapa lama perjalanan, mereka akhirnya tiba di istana pangeran. Ketika sang pangeran menyebut mereka, ia kira sang asisten merupakan putri tersebut dan mempersilahkannya masuk. Namun ia juga memperhatikan gadis berpakaian pelayan merupakan sang putri yang asli. Pangeranku, ia hanya seorang pelayan, tak perlu ikut masuk istana bersama kita. Sebaiknya berikan dia pekerjaan yang mengingatkannya akan posisinya sebagai
Pelayan. Pangeran menurutinya. Lalu ia memperkenalkan putri dengan Kongret, si penjaga angsa. Dengan membantu Kongret, kau bisa menjadi pengembala angsa juga. Pangeranku, aku punya satu permintaan lagi. Dapatkah Anda ikat kuda pemarah itu dikunci rantai saja sekalian? Karena ia hampir menjatuhkanku tadi di perjalanan. Bila pangeran memanggil asistennya dan memerintahkannya untuk merantai kuda itu di gudang. Gadis asisten itu berusaha mempertahankan rahasia tipu muslihatnya dan memperdaya pangeran. Sang putri bersedih dan menangis karena kudanya Palada harus dirantai. Ia segera menuju ke gudang untuk menjenguknya. Palada yang malang terlihat berdiri dengan kaki yang dirantai. Oh Palada, apa yang mereka lakukan kepadamu? Jika ratu mendengar hal ini, beliau pasti marah, Tuan Putri. Tuan Putri pun meninggalkan kudanya Palada lalu mengembalakan angsa di padang rumput bersama Kongret. Setelah beberapa saat, sang putri duduk di atas batu untuk beristirahat dan melepaskan jepit rambut emas yang menahan rambut indahnya. Begitu Kongret melihat jepit rambut berkilau itu, ia langsung mendekati rambut putri dan ingin mengambilnya. Jepit rambut emas, aku kepingin jepit rambut emas ini. Aduh, lepaskan rambutku. Bertiuplah angin kencang, segera ambil topi Kongret ini dan bawalah pergi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan menerbangkan topi di kepala Kongret. Setelah mengejarnya hingga perbukitan, akhirnya ia berhasil menggapai topinya. Sang putri yang kembali mengikat rambutnya menyembunyikan jepit rambut emas itu. Setelah mengembalakan angsanya bersama Kongret hingga sore hari, Kongret dan putri kembali ke istana. Kemudian Kongret mulai menghadap sang raja. Saya tidak mau bekerja sama dengan orang asing itu. Mengapa Kongret? Yaitu linglung bicara dengan kudanya, menerbangkan topiku dan mengolok-olok aku. Dia tidak mau bekerja sama sekali. Mendengar itu, keraguan menyelimuti hati raja. Hari berikutnya, raja diam-diam membututi sang putri. Pertama-tama putri menuju gudang dan mengobrol lagi dengan kudanya Palada yang dirantai. Melihat kudanya berbicara, sang raja menjadi takjub. Ia lalu menuju padang rumput tempat Kongret dan putri mengembalakan angsa, lalu bersembunyi di semak-semak. Beberapa lama ia melihat jepit-jepit rambut emas di kepala putri. Bertiuplah angin kencang, bertiup segera ambil topi Kongret dan bawa pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, angin kencang datang dan menerbangkan topi itu kembali. Kongret berlari mengejarnya sampai perbukitan. Sementara putri menyembunyikan jepit-jepit emas itu di rambutnya. Melihat itu, raja terkejut dan diam-diam segera kembali ke istana. Malamnya, raja memanggil sang putri menghadap. Dia bertanya soal kalau Palada yang bisa berbicara, jepit rambut emas dan angin kencang. Saat itu juga, sang putri mulai menangis. Hamba tak bisa mengatakan yang sebenarnya, yang mulia, karena hamba bisa dipenjara. Jangan takut untuk menceritakan yang sesungguhnya, katakanlah. Sang putri menceritakan yang segala-galanya kepada sang raja. Jadi, kau adalah putri yang sesungguhnya. Jangan takut, kau tak akan disakiti sekarang. Bersiaplah sebagai seorang putri. Raja segera memanggil pangeran dan menceritakan segalanya. Di malam yang sama, tanpa berkata sepatah kata pun pada putri palsu, pangeran menggelar pesta di istana. Putri yang asli
duduk di sisi pangeran, sedangkan yang palsu pada sisi yang lain. Kecantikan sang putri sangat mempesona, namun putri palsu tak mengenalinya. Siapa gadis itu? Apa yang dilakukannya di pesta ini? Di mana ia mendapatkan perhiasan itu? Wahai bangsawan istana, aku punya cerita untuk kalian. Dengarkanlah aku. Raja mulai bercerita tentang apa yang terjadi pada putri, seolah itu adalah cerita orang lain. Pada akhir cerita, dia bertanya sebaiknya hukuman setimpal apa yang harus diberikan pada penipu tersebut. Hukuman terberat harus diberikan kepada pembohong itu, yang mulia. Kakinya harus dirantai dan dia harus dipenjara selamanya. Begitukah? Tapi dirimulah pembohongnya dalam cerita ini. Kau telah memilih hukumanmu sendiri. Prajurit, singkirkan pembohong ini dari hadapanku sekarang. Demikianlah si gadis asisten ini mendapat hukuman karena menghancurkan hidup sang putri dengan kebohongan yang asli. Malam itu juga pangeran melamar putri yang asli. Lalu putri dan pangeran menuju ke gudang untuk membebaskan pelada. Kebenaran akhirnya terungkap sang putri. Jika ratu melihatmu seperti ini, maka beliau akan menangis dan bergembira. Putri dan pangeran memulai kehidupan baru mereka dan sangat berbahagia. Kini peri baik hati selalu menyertai mereka, melindungi dari segala kejahatan selamanya.